Welcome back to my channel Teknologi Digital Education. Kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan media pembelajaran yang mana pada minggu yang lalu saya sudah membuat bagaimana cara pembuatan scene loading dan scene menu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membuat scene tujuan, kemudian scene materi dan scene evaluasi. Untuk membuat scene tujuan, kita pindahkan dulu ke scene tujuan. Nah, ini sudah scene tujuan. Seperti biasa, untuk membuat scene yang baru, kita harus menambahkan layer dan membuat layer dan menambahkan layer yang baru. Ya. Kita ganti dulu seperti biasa, layernya untuk yang pertama ini kita ubah menjadi background. Kemudian kita tambahkan ya, kita ganti layer yang kedua menjadi tulisan ya, atau teks boleh saja. Yang ketiga ini kita kasih nama tombol ya. Penamaan di sini bebas ya, sesuai dengan kebutuhan yang akan kita titipkan nanti. Oke, kalau sudah dikasih nama, kita langsung saja ke background ya, kita kembali lagi ke background ya. Nah, kita akan titipkan background. Kita titipkan backgroundnya, caranya klik file, kemudian import to stage ya. File, import to stage. Kita pilih gambar yang akan dijadikan background. Misalkan yang ini kita open. Oke, ini kita replace saja karena sudah, ini maksudnya bahwa gambar yang sudah disisipkan itu sudah tercantum di sini atau sudah ada di sini. Kita replace saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ya teman-teman, apakah gambar yang kita sisipkan ini size-nya sudah sama ya atau belum dengan lembar kerja yang akan kita buat ya. Kalau ukurannya tidak sama, berarti kita harus meresize atau mengatur ukuran daripada gambar tersebut. Caranya, kita klik gambar ini, kemudian klik ke bawah. Di sini ada properties ya, kita masukkan ukurannya ya, kita samakan dengan lembar kerja yang tadi, karena lembar kerja yang tadi itu adalah ukurannya 800 kali 600 pixel ya. Kita masukkan saja. Kalau sudah, tinggal di enter. Oke, ini sudah rubah ya ukurannya dan sudah sama. Tinggal kalau sudah sama seperti ini ya, tinggal kita diposisikan saja. Kalau sudah pembuatan background seperti ini, baru kita tinggal menyisipkan tulisan sama tombolnya. Nah, untuk mempermudah, kita kembali ke storyboard yang sudah kita buat. Ya, ini kita akan kopas ya, untuk tombol home, kemudian untuk judulnya. Nah, kita kopas, misalkan ini untuk tombol home, ya, kita klik kanan, copy. Pindahkan di sini. Jangan lupa pindahkan ini di layer tombol. Ya. Nah, di layer tombol kita pasin saja. Nah, ini. Ya. Untuk meresize ukurannya, kita pilih free transformnya. Oke, kalau sudah kita tinggal di drag saja. Seperti ini kita tempatkan di posisinya. Kalau sudah, kita lakukan hal yang sama ya, kepada tombol tujuan ya. Kita copy, kemudian kita pastekan. Untuk resize-nya sama ya. Kita menggunakan tombol free transform ya, kita atur di sini. Nah, ya. Oke. Nah, ini sudah selesai ya. Untuk tombol home dan untuk tombol tujuan pelajaran.
Selanjutnya kita akan menyisipkan tulisan ya. Jangan lupa ya, kita pindahkan terlebih dahulu ke layar tulisan dan kita kembali lagi ke storyboardnya. Nah, ini ya, kita bisa langsung kopikan saja atau bisa dengan cara Ctrl C atau bisa langsung ke sini copy ya, atau copy saja ya, sama saja. Kemudian kita pindahkan lagi ke layer tulisan dan kita pastekan di sini ya, Ctrl V saja. Nah, coba lihat kawan-kawan, size ukurannya ini sangat besar sekali ya. Kita tinggal kiri saja. Oke. Itu kalau sistem copy paste ya. Kalau mau menginputkan teksnya langsung, kita tinggal klik text toolnya, kemudian kita tinggal pilihkan saja. Tergantung mana yang paling mudah menurut kawan-kawan semua. Nah, ini sudah selesai pembuatan desain pada scene tujuan. Kalau sudah selesai pembuatan desain seperti ini, kita tinggal menghubungkan antara gambar home ini ke scene menu. Jadi kalau peserta didik atau siswa sudah membaca dari tujuan pelajaran ini, maka siswa tersebut bisa mengklik home untuk kembali ke menu utama. Caranya, kita klik tombol home ini. Karena tombol home ini merupakan sebuah gambar, berarti kita harus mengkonversinya terlebih dahulu ke dalam sebuah simbol. Caranya kita tinggal klik kanan saja, kemudian convert to simbol. Namanya bisa tbl ya underscore home. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau seperti ini berarti ada penamaan yang sama ya. Kita OK saja, misalkan kita ganti ya dengan menu. Oke, nah kalau sudah seperti ini berarti sudah jadi ya, tombol home ini sudah dikonvert ke dalam tombol simbol. Nah, kalau sudah dikonvert maka akan ada muncul di sini. Ya, ini adalah sudah dikonvert ke dalam simbol dan di sini tulisannya button atau tombol. Ya. Nah, untuk menghubungkannya kita klik kanan lagi, kemudian kita klik action. Nah, di klik action ini selanjutnya kita klik tambah ke sini, kemudian klik global functionnya. Karena itu merupakan sebuah tombol, maka kita harus di-on-kan dulu atau diaktifkan dulu tombolnya. Kemudian jangan lupa pilih. Nah, kalau sudah rilis seperti ini, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita kasih lagi global function, dan di sini adalah timeline controlnya. Kemudian kita pilih go to insert. Kemudian kita inputkan. Ya. Ini kalau di PowerPoint itu adalah hyperlinknya. Nah, kita linknya mau kemana? Ya, karena tadi kita akan menghubungkannya atau melinkkannya itu ke menu, maka di sini kita masukkan menu. Ya, jangan lupa pakai tanda kutip, kemudian koma 1. Kenapa koma 1? Karena ini adalah untuk frame yang pertama. Oke, kalau sudah seperti itu kita save. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu artinya tidak ada kesalahan pada script yang sudah kita buat. Oke, kalau sudah seperti ini, maka scene tujuan itu sudah selesai. Ya. Mudah ya, kawan-kawan, tinggal dipraktekkan saja. Oke, untuk selanjutnya, ya, karena scene tujuan ini sudah selesai, kita akan mengerjakan scene materi. Ya. Nah, untuk mengerjakan scene materi, ya, lagi-lagi kita harus berpindah scene-nya dari tujuan ke materi. Oke, kita pindahkan ke materi. Ini masih kosong, ya. Kalau masih kosong seperti ini, seperti biasa kita rubah dulu layernya menjadi background. Oke, ya, kita rubah dulu menjadi background. Kemudian kita tambahkan ya,
tulisan atau teks ya, sama saja kita tambahkan lagi ini adalah tombol, karena nanti di sini ada tombolnya ya, tombol untuk next ya, atau ke halaman berikutnya ya, atau ke halaman sebelumnya, dan tombol ke menu. Oke, ya, sekarang kita masukkan backgroundnya ya, seperti biasa ya, ini kita hapus saja karena itu sebagai contoh dari video yang kemarin. Kita pindahkan ke background ya, kita lihat di storyboardnya menggunakan gambar yang mana. Nah, ini adalah gambar untuk materi pelajaran. Ini ada tombol next, kemudian selanjutnya di sini bisa kita tambahkan tombol back ya. Jadi di materi itu ada tombol home, kemudian ada tombol next, dan ada tombol back ya, selain dari teks pada materi tersebut. Oke ya, kita minimize lagi storyboardnya, kita titipkan untuk backgroundnya, import to space, kita cari gambar yang akan dijadikan backgroundnya. Oke, ini ya. Nah ya, karena belum sesuai kita rubah lagi ya, size untuk apa, untuk gambarnya, jadi supaya sesuai ya, di 800. Oke, nah, ini kita rubah ya. Oke, sudah kita tinggal enter saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pindahkan ke layer tombol, kemudian kita kopikan. Ya, ini ya, karena tombol home ini kita sudah punya, berarti kita tinggal drag saja. Ya, kita replace. Nah, sudah seperti ini. Atau bisa seperti itu, atau kita mengkopinya dari pin sebelumnya ya, karena tadi kita buat di tujuan, kita pindahkan ke tujuan, kemudian kita klik ya, klik kanan, kita copy, pindahkan lagi ke pin materi, kemudian kita pastikan. Jangan lupa ya, ini di layer tombol. Nah, kita replace ya, nah, seperti ini, kemudian kita pindahkan. Dan kalau keuntungannya, kalau kita mengcopy paste di pin yang sudah kita buat, maka kita tidak harus mengkonvert lagi gambar ini menjadi simbol ya. Atau kita tidak usah lagi menyisipkan actionnya atau scriptnya, karena ini sudah ada ya. Jadi karena tombol home ini akan selalu terhubung ke dalam pin menu, maka kita kopikan saja. Jadi nanti kita tidak harus membuat script pada actionnya. Nah, seperti ini ya, karena sudah tadi di pin tujuan. Oke, selanjutnya kita tinggal kopas lagi ya, untuk materinya kita kopas. Nah, kita masukkan di sini, kemudian kita perkecil lagi. Ini saya agak cepat ya, karena memang ini sudah jadi bahas di sini sebelumnya ya, ini tinggal pengulangan saja sih sebetulnya. Oke, nah, kita perkecil, kita taruh di sini seperti itu, kemudian kita copy lagi teksnya. Nah, kita kopikan. Oke, seperti ini ya kawan-kawan. Kalau sudah, kita tinggal menambahkan tombol next. Oke, kita ke sini, kita kopikan. Jangan lupa ini di tombol
sorry ini harusnya di apa di sini ini ya, di tulisan. Oke, kita cut, kita pindahkan dan kita pakai, kita pakai. Oke, kita reset saja. Ini harus di layer tulisan. Kemudian untuk di tombol, nah ini kita kecil dulu, kemudian kita pindahkan. Nah ini karena tombol ini masih berbentuk gambar, ya kita convert terlebih dahulu ke dalam simbol, ya kita kasih nama TBL misalkan next, ya next misalkan. Oke, kemudian ya, kita kasih scriptnya global function timeline, kemudian movie clip control kita on kan dulu, kita release ya, kemudian global function. Nah di sini timelinenya itu ke next frame. Oke, kalau sudah seperti ini kita checklist ya, tidak ada berarti sudah betul. Maka nanti kawan-kawan kalau kita mengklik tombol next ini, maka dia akan berpindah ke frame berikutnya ya, atau ke halaman berikutnya. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk materinya, kita misalkan mau menambahkan materi berikutnya, caranya tinggal kita klik saja ya, di frame yang kedua ya, pakai shift ya, seperti ini, atau mau satu-satu insert keyframe ya, boleh, atau mau sekaligus ya, di blok insert keyframe. Sama saja ya. Di sini pun juga sama ya. Kita blok boleh seperti ini, atau kita klik di sini, kemudian kita tekan tombol shift pada keyboard, kemudian kita klik di frame pada layer background ini ya, seperti ini ya. Kemudian kita insert keyframe ini ya. Intinya insert keyframe itu sama dengan mengcopy paste seluruh isi pada frame yang sudah kita buat. Selanjutnya kalau sudah seperti ini kita hapus saja, karena ini di frame yang kedua, jadi frame yang pertama tadi tidak akan terganggu ya. Hapus ya, kita biarkan seperti ini, kita tinggal kopikan saja. Misalkan ini kopinya seperti ini, kita copy ya, caranya berbeda dengan yang tadi. Misalkan kita klik di sini teksnya, kemudian kita pastikan. Oke, ini berbeda ya dengan yang cara yang tadi. Tinggal kawan-kawan semua pengen seperti apa ya, mengkopikannya ya, yaitu cara mengcopy pastekannya, tinggal pilih saja ya, cara yang mana yang paling mudah. Oke, kita bisa perkecil di sini, kita tutup ya. Oke, kita bisa perkecil di sini. Nah, kita rubah warnanya, misalkan menjadi warna putih, kemudian ini kan menjadi jadinya. Jadi kawan-kawan mau seperti apa cara mengkopikannya, pilih yang paling mudah. Kita bisa kecil seperti itu. Nah, ini sudah jadi ya teksnya. Oke, kita kecil. Nah, kita taruh di sini. Selanjutnya kita tinggal kopikan gambarnya, juga sama isinya pakai copy paste ya. Itu makanya
dari awal saya tegaskan untuk pembuatan storyboardnya, jadi saya lebih mudah. Oke, kita ubah kalau untuk merubah teksnya ya tinggal dipilih saja teks yang seperti apa yang diinginkan. Jadi ya kawan-kawan untuk materinya. Nah, karena ini selain karena ini adalah frame yang kedua, berarti kita membutuhkan tombol back ya. Di sini kita cari ya, di storyboardnya. Nah, ini kita kopikan ya. Nah, ya, kita kopikannya jangan lupa ini harus ada di ini juga sama, itu harus ada di sini ya, di layer tulisan. Yang tadi kita copy itu harus ada di layer tombol. Oke, kita perkecil. Kita perkecil seperti ini. Oke, kalau sudah kita perkecil seperti ini, kita bisa tempatkan di mana saja sesuai dengan kita ya. Nah, ini sudah disisipkan, kita tinggal convert lagi ke dalam simbol tbl underscore date. Oke, ya sudah convert seperti itu, kita aktifkan ya simbolnya, kemudian mengaktifkan ya, jangan lupa release, dan kita linkkan ya, ke preview frame ya, jadi ke preview frame, ke frame. Jadi kita pilih yang frame atau preview frame ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik. Nah, ini ya, tidak ada kesalahan pada titiknya. Nah, ini frame yang kedua sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan membuat frame yang ketiga. Nah, untuk menghapus frame yang sudah kita buat ya, caranya kita blok, kemudian kita remove frame ya, dan lagi kita blok, kemudian klik kanan kita remove frame. Nah, seperti ini ya. Oke, nah, kita hidupkan ulang ya. Insert frame. Oke, nah ini sudah dikopikan ke frame selanjutnya. Kita tinggal hapus saja bagian yang tidak kita inginkan. Oke, kemudian kita kompas lagi menggunakan materi yang ini ya. Kita kompas. Oke, kita pindahkan ke layer tulisan, kemudian kita klik teksturnya, kita pastikan. Oke, sudah kita atur. Oke, kita atur. Nah, kalau sudah seperti ini, kan ini terlalu besar ya, kita klik, kita perkecil teksnya. Kita akan kita kasih 30. Oke, kita sudah ini ya. Kemudian kita tinggal mengcopy gambarnya. Kalau memang kita mau menggunakan gambar, kita copy, pindahkan lagi ke sini. Jangan lupa ini di layer tulisan ya. Kemudian kita pastikan dan kita perkecil ya. Oke.
gampang ya. Nah, ini sudah jadi ya. Selanjutnya tinggal kawan-kawan melakukan hal yang sama. Misalkan kita blok lagi, insertkan lagi ya. Selanjutnya tinggal kita buat frame yang baru ya. Kita blok, kemudian kita insert keyframe-nya. Kalau sudah insert keyframe seperti ini, kemudian kita tinggal hapus ya bagian materi yang tidak dibutuhkan ya, karena kita akan memasukkan materi yang baru. Maka ini ya brainware. Oke, kita copy ya, caranya sama, kemudian kita pastekan ya, kemudian kita perkecil perkecil teksnya. Kalau sudah diperkecil teksnya, misalkan menjadi 28 saja, ini sudah jadi ya. Kemudian kita copy lagi gambar yang akan kita butuhkan, kita pastikan lagi. Ini masih di layer berita ya kawan-kawan. Oke, kita perkecil. Ini sudah jadi. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kawan-kawan, kalau materinya masih banyak, tinggal lakukan hal yang sama. Kita blok lagi, kemudian kita insert keyframe untuk membuat frame yang baru ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, berarti pembuatan scene materi sudah selesai. Nah, oke, kita coba ya. Untuk mencobanya kita tekan kontrol, kemudian kita tekan enter. Nah, kita lihat ini di menu, kemudian kita klik tujuan. Oke, sudah terhubung ke tujuan, kemudian kita klik home untuk kembali lagi ya. Kemudian untuk ke materi, nah ini sudah masuk ke materi ya. Kalau kita klik home ya akan kembali lagi ke menu ya. Kemudian di next, nah ini masuk ke frame yang kedua atau frame selanjutnya. Kalau di back kita harus kembali lagi ke frame yang awal seperti ini ya. Next ya. Oh ya, ini di yang terakhir ya, karena masih ada ya tombol next-nya, tapi di sini tidak ada, kita tinggal buang saja ya, itu. Jadi nanti hanya ada back sama home di materi yang terakhir. Oke kawan-kawan, untuk pembuatan scene materi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat scene evaluasi, keluar, dan ending. Nah, selanjutnya kita akan membuat scene evaluasi. Sebelum kita membuat scene evaluasi, kita lihat dulu ke storyboardnya. Nah, di storyboardnya yang pertama yang akan kita buat adalah petunjuk pembuatan soal. Kemudian di sini ada soal yang pertama, nanti ada soal bentuknya seperti ini. Di sini ada tombol next ya. Kemudian di soal yang kedua masih background yang sama, kemudian ada tombol next dan ada tombol back ya. Di akhir, nah, ini ada lihat skor ya. Jadi nanti kita akan membuat skornya ya. Jadi nanti kita akan tampilkan total skornya atau hasil yang diperoleh ya. Kemudian ya, nah di sini tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti ada hasil kamu, ini ada total skor, kemudian ada benar dan salah ya. Jadi kalau misalkan siswa tersebut menjawab 3 soal yang benar, maka di sini akan dituliskan 3 soal atau 3 ya. Di sini salah, misalkan total soal yang dijawab salah ada berapa. Nah, kemudian di sini ada jika kamu ingin mengulang, silahkan kita klik ulang ya.
Kalau tidak, tinggal klik OK. Sekarang kita akan mulai membuat dari tim evaluasi ya. Nah, pertama-tama ya, seperti biasa kita ubah terlebih dahulu layer yang pertama menjadi background ya. Kemudian kita tambahkan layernya, ini misalkan text ya. Kemudian layer yang berikutnya kita tombol ya. Nah, setelah kita buat, kita pindahkan ke background, kemudian kita importkan ya apa yang akan menjadi backgroundnya. Oke, di sini kita open saja. Nah, ini terlalu besar ya, maka kita resize ulang ukurannya ya. Kita ke sini dikit ya, kemudian kita masukkan 800 kali 600 ya. Nah kalau sudah kita tinggal disesuaikan saja. Kemudian selanjutnya kita tinggal copy saja yang ada pada storyboard ya. Ini kita copy, karena itu adalah tombol, kita klik di tombol, kemudian pastikan dan kita resize ulang atau perkecil ulang. Kita sesuaikan ukurannya, misalkan. Kemudian untuk teksnya, nah ini adalah petunjuknya, kita tinggal copy, kemudian kita klik teksturnya, nah, kemudian kita pastikan. Nah setelah dipaste seperti ini, kita tinggal edit. Nah misalkan kita pertebal, kemudian teksnya kita perbesar menjadi misalkan 35 dan warnanya menjadi warna hitam. Kalau sudah, nah seperti ini ya. Nah untuk petunjuknya kita lakukan hal yang sama, yaitu kita copy paste, kita klik teksturnya, kemudian kita pastikan dan kita atur. Misalkan ini menjadi, kita ubah ukurannya menjadi 28, warnanya hitam sudah ya. Kemudian kita pertebal juga sudah, kita lihat hasilnya. Nah, jika seperti ini kita tinggal sesuaikan. Nah, kalau ternyata ini terlalu panjang atau terlalu besar, kita bisa memperkecil ukuran dan kita sesuaikan. Nah misalkan ini ya, kita 21. Oke. Nah ini ya petunjuk pengerjaan soalnya. Kemudian ya kita akan mengkopikan tombol go nya ini ya, kita copy, kita kembali ke tombol, kemudian kita pastikan. Nah dari kemudian kita resize ya. Nah itu ya. Karena ini berbentuk gambar, kita harus convert terlebih dahulu ke dalam simbol ya. Oke, misalkan kita PBL atau Go. Nah, kalau sudah, jadi nanti ketika siswa akan mengerjakan latihan soal, tinggal klik Go ini saja ya. Jadi kalau sudah diklik Go, maka akan next ke soal nomor 1 ya. Kita actionnya ya, kita klik, kemudian klik action ya. Di actionnya kita kasih motion click controlnya di on kan, karena itu masih berbentuk tombol.
Nah, kemudian kita pilih yang release ya, dan kita kasih efek global function timeline-nya ke next frame. Oke, sudah jadi ya. Kemudian untuk soalnya kita tinggal mengklik ya, di frame yang kedua, kemudian insert frame. Nah, kalau sudah di insert frame seperti ini, nah, kita akan hapus ini. Kita akan hapus semuanya, kita akan hapus termasuk backgroundnya juga kita akan hapus. Nah, seperti ini ya. Karena kenapa backgroundnya akan kita hapus? Karena di soal kita akan memberikan background yang mirip ya. Nah, caranya seperti biasa, kita import footage, kemudian kita cari gambar yang diinginkan. Oke, kalau sudah kita resize ukurannya. Oke, 800 600. Kalau sudah di resize seperti ini, kita tinggal sesuaikan. Untuk selanjutnya kita tinggal kembali ke storyboardnya dan kita copy paste. Nah, kita pindahkan ke text, kemudian kita pindahkan ke teksturnya dan kita pastikan. Nah, kemudian kita kecil. Itu. Kemudian untuk ininya pun juga kita boleh kita ngambil di storyboard atau kita ngambil di slide yang pertama. Ini ya, kita copy, kita pastikan, kita reset saja. Nah, ini kita reset ulang juga bisa. Kita reset ulang. Nah, kemudian untuk multi-source-nya kita lakukan hal yang sama, yaitu kita copy paste, nah, seperti ini, kita atur, kemudian apa? Ukurannya juga sama, kita atur. Nah, seperti itu. Atau bisa sekaligus kita copy. Nah, seperti ini. Nah, yang kita copy, kemudian kita pastikan. Kita resize. Nah, kira-kira seperti ini. Terlalu besar, kita bisa ulang. Nah, kira-kira seperti ini ya, kalau bawah. Oke. Selanjutnya untuk alfabet kita bisa menggunakan apa ini, text tool ya. Kita misalkan buat A ya, kalau ukurannya kurang besar kita perbesar. Oke, kita perbesar, disesuaikan ya. Kemudian kita tinggal copy saja.
kemudian kita edit ini menjadi B, ini kita edit menjadi C, dan ini kita edit menjadi C. Nah, sudah seperti ini ya, kita convert semua alfabet ini ke dalam simbol, convert, kemudian ini kita A ya, yang ini juga sama, kita berikan nama B, kemudian yang ini pun juga sama, kita namai B, dan yang ini pun juga sama. Yang ini kita convert, kemudian kita kalau sudah seperti ini, kita tinggal memberikan action-nya. Oke, di kanan action, kemudian kita on-kan ya, karena itu berbentuk simbol atau tombol. Kemudian selanjutnya kita timeline dan next frame. Nah, saya ulangi untuk yang B. Jadi nanti ketika si anak mengklik huruf alfabetnya, itu akan langsung berpindah soal. Oke, action, kemudian double function, on kan, ya, release, dan yang terakhir adalah next frame. Supaya tidak satu-satu, kita copy saja. Kita klik nya, kemudian klik kanan, action, ya, kita pastikan. Yang D pun juga sama, klik kanan, action, kemudian kita pastikan. Oke, sudah selesai. Ya, itu soal yang pertama. Selanjutnya, ya, di sini ada tombol next ya, kita kasih tombol next atau tidak usah pun juga tidak apa-apa karena ini sudah langsung masuk ke soal berikutnya ya. Tapi untuk mempercantik ya kita tambahkan nextnya ya, kita buka di sini. Untuk soal yang pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal masukkan soal yang kedua, ketiga, keempat sampai ke 10 ya, dengan cara yang sama. Oke, kita insert keyframe di soal yang frame yang ketiga ya. Seperti ini ya, kita akan membuat soal yang kedua. Kembali ke storyboard, kemudian kita pastikan ya, seperti itu. Kalau sudah, alfabetnya masih sama. Kemudian kita cari yang kita tuliskan ini ya, kawan-kawan, caranya juga hampir sama ya. Ini soal yang kedua sudah selesai ya, akan tetapi di yang kedua itu ada tombol back ya. Kita kopikan lagi ini ya, kita proses dulu, kemudian kita tempatkan di sini, kemudian kita tempatkan di sini ya. Dan kita karena ini masih berbentuk gambar, kita convert
terlebih dahulu ke dalam keyboard, ya, tekan back, itu semua ya namanya. Nah, sudah kita ambil satu saja. Ini apa ini? Kita konvert sudah ya. Ada problem. Oke, ini saya konvert misalkan next satu ya. Oke, kemudian kita kasih actionnya. Caranya klik kanan, kemudian action ya. Mobility controlnya di on kan karena itu adalah tombol. Kemudian timeline controlnya kita kasih next. Yang back pun juga sama, action ya, kita on kan, kemudian akhirnya ke resolution. Soal yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga pun juga sama ya, kita ikut item, kita hapus jawabannya, dan untuk soalnya kita kopikan. Untuk multiple choice juga sama, kita copy. Oke, kemudian kita bisa mencari kita sesuaikan seperti ini. Soal yang ketiga selesai, kemudian kita bikin soal lagi yang keempat, dan kita hapus lagi, kemudian kita kopikan lagi, kita kopikan seperti ini. Untuk multiple choice-nya kita juga sangat copy. Nah kawan-kawan, kita melakukan hal yang sama dengan cara copy paste di storyboard yang sudah kawan-kawan buat. Seperti ini. Itu kenapa kemarin saya tegaskan bahwa kawan-kawan semua harus membuat storyboard ya. Tujuannya sih untuk mempermudah pembuatan media pembelajaran di multimedia ya. Jadi memang setiap pembuatan media pembelajaran, terutama yang interaktif, itu harus dibuatkan storyboard terlebih dahulu. Ini sudah selesai soal yang keempat. Nah, selanjutnya soal yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-10, kawan-kawan semua bisa melakukan hal yang sama. Nah, ini kawan-kawan saya sudah menyelesaikan pembuatan soal sampai nomor soal 10. Kita cek ya satu. Ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, kemudian kelima, ke-6, ke-7, ke-8, 9, dan 10. Nah, untuk frame yang selanjutnya kita insert frame. Nah, kemudian kita hapus semuanya, kita hapus. Tombol back pun juga sama, kita hapus seperti ini. Kita
kita lihat di storyboardnya ya, seperti apa tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jika kalian ingin ya, kita tinggal blok saja, kemudian kita copy ya seperti ini. Nah, sudah ya, kita tinggal sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih. Jika kalian ingin melihat hasil, silahkan tekan di angka ya. Kita kopikan hasilnya kayak ini, kita kopikan. Oke, kita resize ulang. Nah, seperti ini, kita resize ulang ya, kecil maksudnya. Ya. Selanjutnya di frame yang terakhir kita akan menampilkan core-nya. Kita hapus, tidak sama. Kemudian kita akan membuat seperti itu. Kamu benar, salah, kemudian jika ingin mengulang maka silakan diulang. Kita copy dulu yang ini. Kita pindahkan ke teks, kemudian kita pastikan seperti ini. Kita perkecil supaya masuk di gambarnya. Nah, sudah ya. Kemudian kita kopikan tombol ulangnya dan cari ini kita taruh itu. Nah, untuk home-nya kita bisa mengkopinya di home yang sudah kita buat pada si materi ini ya. Kita tinggal copy saja, atau Ctrl C, kemudian pindahkan lagi ke evaluasi dan kita bisa tempatkan seperti itu, atau bisa tempatkan di atas di sini seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat core-nya. Oke. Pertama kita klik text tool, kemudian kita ketikkan hasil kamu atau total score ya. Kata-katanya boleh bebas saja ya, mau hasil kamu, mau total score dan sebagainya. Kemudian kita kopas ke sini dan ini. Nah, dan kita edit. Ini adalah benar dan ini adalah salah. Nah, jadi nanti di sini akan ditampilkan berapa total skor yang diperoleh, kemudian berapa soal yang dijawab dengan benar dan berapa soal yang dijawab salah. Nah, kalau sudah kita buatkan ini, kemudian kita klik lagi di text tool-nya, kemudian kita ke bagian action ini. Nah, di properti text-nya kita rubah menjadi dynamic text. Nah, kita buat ya seperti ini. Nah, kemudian untuk par-nya kita lakukan cost. Ini kecil semua ya. Kita lakukan cost. Kemudian kita buat lagi. Nah, ini dynamic, oke, sudah. Kita blok. Nah, ini.
Kemudian untuk var-nya ini kita masukkan benar, dan yang terakhir kita buat lagi di sini dan kita masukkan var-nya itu adalah nanti kita lihat hasilnya kalau sesuai atau tidak sesuai, nanti kita bisa ubah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke frame yang kedua. Di frame yang kedua di sini ya, itu kita tinggal klik, kemudian kita action. Ya. Pada actionnya di sini kita masukkan rumusnya atau scriptnya. Untuk scriptnya kita masukkan var spasi nilai sama dengan kosong ya, itu koma, jangan lupa. Seperti ini ya scriptnya. Jangan lupa var sama dengan nilai apa, var spasi nilai sama dengan 1. Oke. Kemudian di sini pun di frame yang terakhir pada layer text juga sama, kita kasih actionnya. Kemudian rumusnya adalah untuk for, kita tulis for sama dengan nilai dikali 10. Kemudian yang kedua, untuk soal benarnya sama dengan nilai. Untuk bagian yang salahnya maka sama dengan 10 dikurangi nilai ini ya. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita memasukkan kunci jawabannya. Caranya, dari multiple choice ini mana yang akan menjadi kunci jawaban. Misalkan ini istilah lain yang digunakan untuk penamaan perangkat. Ini jawabannya adalah hardware. Kita pilih B, kemudian action. Nah, kita tambahkan di sini nilai plus koma. Lakukan hal yang sama. Jadi pada setiap kunci jawaban itu harus ditambahkan nilai plus. Ya. Ini harus ditambahkan nilai plus seperti ini. Oke. Kita tambahkan ini apa? Misalnya yang ini memiliki untuk ini data, ini ada input. Kemudian yang berikutnya yang keempat ini adalah yang termasuk ke dalam sistem kerja komputer virtual. Oke, ini adalah D.
saya sudah menentukan kunci jawaban dengan memberikan script nilai plus ya, pada setiap kunci jawaban yang dianggap benar. Kemudian kalau sudah, kita akan coba ya, melakukan cek apakah sudah benar atau tidak dari tabelnya seperti ini. Kita klik tujuan, sudah masuk ke tim tujuan, kita back to home, kemudian kita back to materi. Ini materinya ya, oke, ini ya, kita back to home, kemudian sekarang ke evaluasi. Nah, ini adalah tampilan evaluasi. Oke, kita akan bisa isi sembarang saja. Kita lihat hasilnya. Nah, ini belum dikasih script ya, atau belum disetting pada menu actionnya ya, kita close dulu, kita setting. Nah, di sini nah, kita ini belum dikonvert ke apa, ke simbol ya, kita convert dulu DBL underscore lihat underscore hasil. Oke, kemudian kita kasih actionnya, nah, kita on kan, karena itu adalah tombol. Kemudian untuk timeline-nya kita next frame. Kita coba lagi. Oke, kemudian kita evaluasi, kita klik sembarang saja. Ini kita ya, kita lihat hasil. Nah, ternyata hasilnya skor kamu adalah 20. Kemudian kemudian soal yang dijawab benar itu adalah 2 soal, dan yang salah ya 8 soal. Ini rumusnya sudah betul ya, tinggal kita mengedit penempatannya. Nah, ini juga belum dikasih script pada menu actionnya ya, kita nanti akan edit. Oke, kita close dulu, kita klik di frame yang terakhir. Nah, ini ya, kita geserkan karena tadi angkanya terlalu tinggi ya, kita geserkan di sini. Kemudian yang ini juga sama, kita geserkan. Kemudian ini kita convert ke simbol DBL underscore ULG makanya diulang. Kemudian kita kasih actionnya, kita on kan. Oke, kemudian kita timeline. Nah, di sini kita menggunakan go to end stop ya. Kita masukkan evaluasi koma 1. Oke, kita coba ulangi lagi. Oke, kita masuk ke materi dan go. Kita coba menggunakan jawaban yang benar ya. Istilah lain yang digunakan untuk penamaan perangkat keras ini adalah hardware, kemudian ini adalah brainware, kemudian ini input ya, kemudian ini adalah intent, kemudian proses perangkat komputer yang dibutuhkan untuk memproses alat proses untuk menampilkan data. Ini adalah output, contoh software Google Chrome, kemudian ini adalah software, konsep yang perangkat keras disebut dengan input, output,
lihat hasilnya. Oke, untuk scene evaluasi sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan membuat scene keluar. Nah, untuk membuat scene keluar seperti biasa, kita ubah layer yang pertama ke background, kemudian kita buat ya ini sebagai teks ya, tambahkan lagi. Oke, tambahkan ini menjadi contoh. Nah, ini kita hapus ya. Oke, kita kembali ke storyboardnya. Nah, ini ya. Nah, nanti lagi kita harus menyisipkan backgroundnya. Oke, kita cari backgroundnya. Oke, kita cari backgroundnya. Nah, yang ini kita klik open. Kemudian kita resize. Ini 800. Sudah. Kita sesuaikan. Oke. Selanjutnya kita tinggal copy paste saja teksnya. Nah, seperti ini ya. Kita pindahkan ke layer teks, kemudian kita copy saja. Nah, kita pastikan. Nah, sudah kita atur dan kita kopikan lagi tombol-tombolnya. Oke, kita pindahkan ke layer tombol. Nah, kemudian kita resize ulang. Oke, ini. Kemudian yang no. Oke, kita pastikan. Kemudian ini yang contoh ini. Kalau sudah, tinggal kita convert ke simbol. Kali ini bbl_. Kemudian yang ini no, dan ini adalah contoh bbl_. Oke, ya, maka ini akan kembali ke jika yes, maka ini akan langsung ke scene keluar ya. Oke, kita action, kemudian global function multi click controlnya kita on kan, kemudian delete, dan time lainnya kita go to end stop ke scene keluar. Oke, ini kita keluar koma 1. Oke, ke ending. Oke, ending ya. Kemudian jika no ya, maka ini akan dihubungkan ke scene menu. Oke, kita go to end stop menu koma 1. Nah, jika ini contoh, maka akan dihubungkan ke yang pertama. Ini ya, ininya sorry. Kita coba. Sekarang kita coba. Oke. Sekarang kita akan membuat scene endingnya ya.
Untuk membuat scene ending, nah, lagi-lagi kita harus merubah layer yang pertama ini menjadi background. Kemudian ini tombol ya. Nah, oke. Nah, ini kita hapus dulu karena kita tidak membutuhkannya. Kemudian untuk menyisipkannya sama seperti halnya yang sudah kita lakukan ya. Import, kemudian import to space, dan kita cari gambar yang dijadikan untuk endingnya yang ini, dan kita open dan kita resize ulang ya, ukurannya kita masukkan ini, kemudian kita sesuaikan. Kalau sudah, kemudian kita masukkan simbolnya ya, ini kita buat untuk garisnya. Kita buat untuk garisnya, kemudian kita klik motion pin ya, dan pindahkan ke belakang ini ya, kita kemudian kita pindahkan kemudian kita geserkan ya. Nah, untuk backgroundnya kita tinggal klik kanan saja, kemudian insert pattern, jadi nanti akan seperti ini. Oke, kita lakukan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tombol terima kasih di sini. Kita nah ini kita copy saja, kita tambahkan satu layer lagi, kemudian kita copy ya. Ini hasilnya, nah, ini ya, hasilnya. Selanjutnya di frame yang terakhir ini kita masukkan scriptnya, kita masukkan global functionnya browser to network, kemudian kita pilih yang ini ya, ss command. Oke, kemudian kita masukkan ini, masukkan quit ya, koma true. Oke, nah, ini ya, ini nanti ketika ini sampai ini, nanti ketika loadingnya sudah selesai maka dia akan tertutup otomatis seperti itu. Oke, kita tinggal set. Ini sudah jadi ya kawan-kawan. Nah, untuk melihat hasilnya kita tinggal ekspor saja ke dalam bentuk movie ya. Nah, kita masukkan misalkan di sini kita latihan, dan kita foldernya misalkan di sini kita misalkan di sini ya, kita masukkan filenya misalkan latihan, kemudian kita set. Nah, ini oke saja, ini sudah jadi ya. Oke, kita cek hasilnya. Nah, di sini jadi ya, ini kita cek hasilnya. Nah, ya. Oke, kita buka. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, tujuan materinya, oke, kemudian evaluasinya, oke,
lihat hasilnya. Oke, kita ulangi ya. Oh ini ya, nah, ini sudah oke. Kalau sudah kita ke home, ini sudah betul ya. Kita coba yang ini untuk now ke sini, kita untuk ini ke loadingnya lagi. Oke, ini sudah betul ya. Yes. Oh ini sudah ini ya, ini berjalan, berarti kita harus edit lagi. Berjalan ya. Lagi export movie. Oke, kita coba hasilnya ya, ini hasilnya kita coba ya. Oke, cukup itu ya. Oke, ini kita coba ya hasilnya. Ini tujuan, oke. Kemudian materi ya, oke. Kemudian evaluasi ya. Nah, oke. Nanti keluar tidak ya. Atau no, kembali ke menu, bisa tidak, kembali lagi ke loading. Ini sudah betul ya, dan bisa yes. Nah, keluar. Oke, sekian kawan-kawan untuk pembuatan media pembelajaran berbasis offline dengan menggunakan media Fresh ya. Sangat mudah dan gampang. Selamat mencoba dan selamat mempraktekkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.